Assalamualaikum. Ya, sekarang kita nonton film-film remaja Hollywood yang bertema pesta dan pencarian wanita oleh anak-anak yang sering dianggap culun untuk bisa membuktikan bahwa mereka enggak cupu. Namun dalam film Project X ini ditampilkan dengan gaya semi dokumenter. Film ini tidak untuk melucu, meskipun secara film ini sebetulnya lucu banget, lucu gila, hancur-hancuran, yaitu menceritakan seorang anak SMA dibantu temannya ingin membuat sebuah pesta terbesar agar mereka mulai bisa dihargai di lingkungan sekolah, dan ternyata malah terjadi kericuhan. Oke, kita langsung aja bercerita. Film ini berlangsung di kota Pasadena, Amerika, di sebuah perumahan warga kelas menengah ke atas. Thomas adalah seorang anak SMA kelas 3 berteman dengan Costa, seorang anak pindahan dari Queens, New York yang agak bergajulan. Thomas ini tipikal seperti anak baik dan kurang pergaulan, berbanding terbalik dengan Costa yang songong tidak seperti Thomas. Pada hari itu adalah hari ulang tahun Thomas yang ke-17. Costa sebagai teman Thomas ingin mengadakan sebuah pesta yang spektakuler bagi temannya. Costa sangat prihatin melihat nasib mereka yang selalu dianggap sebagai pecundang di sekolahan. Pesta tersebut akan menjadi sarana agar Thomas dan dirinya mudah mendapatkan wanita. Saat itu ada orang tua Thomas yang akan pergi keluar kota untuk meninggalkan Thomas sendirian di rumah. Jadi rumahnya Thomas bakalan kosong dan mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Nyokap Thomas tentu saja khawatir melihat anaknya yang lagi di masa-masa pubernya. Akan tetapi bokapnya Thomas yakin bahwa Thomas tidak melakukan kegiatan yang berlebihan, dikarenakan dia bukan tipe anak yang populer yang serupa dengan Costa. Bokap Thomas pun menganggap Thomas sebagai anak pecundang. Costa pun terus mendesak agar Thomas bisa mengadakan pesta. Akan tetapi Thomas masih ragu-ragu. Dia takut rumahnya berantakan kalau mereka bikin pesta. Dan apa yang Thomas lebih khawatirkan adalah orang-orang pada nggak datang. Dikarenakan selama sekolah Thomas memang tak begitu dipandang di sekolahan. Malah akan jadi bahan olok-olok kalau mereka mengundang anak-anak di sekolah. Costa berusaha meyakinkan Thomas agar Thomas tidak perlu khawatir, karena dia yang akan menghandle acara pesta dengan berperan sebagai penyampai pesta tersebut. Tanpa banyak bicara, Costa langsung mengumumkan sebuah undangan pesta melalui pesan ke seluruh teman di kelas. Dia juga berkeliling sekolahan mengundang orang-orang untuk datang nanti malam ke rumah Thomas tepat jam 8 malam. Costa juga mengundang semuanya, terutama wanita seksi. Dia menyuruh para wanita untuk memakai baju ketat. Selain itu, Costa juga ternyata sudah mengundang seorang DJ agar membuat pesta semakin meriah. Dari semua orang di sekolah, Thomas sangat menginginkan Alexis, wanita terseksi di sekolahan, bisa datang ke pestanya. Maka dia pun memberanikan diri mengundangnya meskipun dia ragu-ragu. Tidak lupa juga Thomas pun mengundang teman dekatnya, yaitu Gibby dan Kirby, teman masa kecilnya. Sepulang sekolah, mereka pun berbelanja perbekalan untuk pesta nanti malam, berbagai jenis minuman dan makanan ringan. Pada saat belanja, mereka bertemu dengan Miles Teller. Costa yang sangat percaya diri mengajak Miles untuk datang, dan Miles Teller pun menyatakan siap untuk datang. Dia akan mengajak semuanya dan wanita-wanita seksi untuk meramaikan acara ulang tahun Thomas. Dan Miles pun berbicara, rupanya undangan pesta itu udah menyebar kemana-mana. Thomas, Costa, dan Gibby kemudian pergi untuk mencari bahan pendukung untuk acara pesta, yaitu paket narkoba. Mereka mendatangi Tirik, bandar narkoba langganan Costa. Mereka sampai di sana dan Tirik pun memberikan jamuan kecil, dan kemudian Tirik pun masuk ke dalam kamarnya buat mengambil barang yang dipesan Costa. Pada saat itu Costa melihat patung kurcaci. Costa pun iseng untuk nyuri patung kurcaci milik Tirik. Dia pun melalui jendela memberikan patung kepada Dogs, yaitu kameramen dalam film ini. Dog yang dalam film ini diposisikan sebagai salah satu teman Thomas yang kerjaannya merekam kemanapun mereka pergi. Film ini bergaya semi dokumenter. Akhirnya transaksi selesai dilakukan, mereka pun pergi. Namun sebelum mereka memasuki mobil, Tirik sadar patungnya sudah dicuri. Dia pun mengajar mereka. Tirik pun menghalangi mobil dan dengan beringas Tirik pun memukul kaca mobil sampai pecah. Namun Thomas pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Sesudah sampai di rumah, sudah hadir dua orang anak kecil suruhan Costa yang akan berperan sebagai bodyguard. Costa sebagai penyampai pesta acara kemudian berkeliling mengunjungi tetangga untuk memberitahu bahwa mereka akan mengadakan pesta di rumah Thomas. Jadi kalau tetangga merasa terganggu, diharapkan untuk mengingatkan mereka. Mereka pun mulai memasang properti pesta yang akan berlangsung di belakang rumah Thomas. Thomas memberitahu bahwa dalam rumah sifatnya terlarang, tidak diizinkan. Beberapa balon orang-orang dan tanda girl only di pinggir kolam renang berharap para tamu wanita untuk toples. Malam pun tiba, namun sampai setengah 10 malam pesta sebelum berlangsung. Yang datang baru Kirby seorang. Thomas pun mulai gugup. Demikian juga dengan Gibby, saking pecundangnya Gibby memakai jas untuk hadir ke pesta. Kemudian suara klakson mobil dan sekelompok anak-anak yang akan berpesta datang ke rumah Thomas.
Pesta pun akhirnya berlangsung berjalan sesuai dengan rencana. DJ-nya pun memutar musiknya dan semua orang pun bergoyang, yang didukung dengan minumannya yang tidak habis. Tamu yang ditunggu-tunggu oleh Thomas yaitu Alexis ternyata datang. Semuanya jadi makin larut dalam suasana pesta. Semakin malam halaman belakang rumah Thomas pun penuh sama tamu pesta. Dan ternyata malah membuat Thomas makin khawatir. Dia makin takut rumahnya berantakan karena tamu yang datang ternyata melebihi kapasitas. Hal yang gak disangka terjadi kepada anjing Thomas yang diterbangkan dengan balon ke udara. Semua orang pada ketawa kecuali Thomas yang kini malah makin bimbang. Bahaya mulai mengancam, orang-orang yang berpesta sudah mulai tidak terkontrol. Thomas pun ditemani Kirby mengamankan anjingnya ke dalam kamar. Thomas pun kembali ke pesta. Kini Thomas sudah menjadi anak yang populer. Semua orang mulai mengajak ngobrol dan bersalaman. Namun demikian, Thomas tetap berusaha waspada. Dia menjaga agar orang-orang gak menyentuh mobil Mercedes milik ayahnya. Namun suasananya sudah tidak bisa untuk dikontrol. Orang-orang udah masuk ke dalam rumah. Bodyguard pun kekurangan personel. Mereka kesulitan mengawasi daerah terlarang. Saat itu pula Miles datang bersama rombongannya. Mereka datang dengan sebuah minibus. Miles pun disambut oleh Gibby sementara Thomas berusaha mengamankan area dalam rumah. Thomas pun terpaksa harus bertindak tegas. Ia akan mengusir semuanya. Namun pada saat naik ke meja untuk melakukan pengusiran, ternyata Alexis ada di sana dan memberikan semangat kepada dirinya. Miles pun datang dan bersalaman. Thomas menjadi tidak karuan dan akhirnya dia tidak jadi melakukan pengusiran untuk menggiring mereka semua kembali ke halaman belakang. Kini lantai bawah rumah terpaksa jadi area pesta. Kemudian datang seorang tetangga menghampiri rumah Thomas. Rob tetangga ini merasa terganggu karena kegaduhan di acara pesta dan bayinya tidak bisa tidur sementara istrinya harus berangkat kerja pagi. Dia pun meminta Thomas untuk menghentikan acara. Costa pun langsung menyerobot berbicara untuk menolak permintaan Rob. Dia bilang bahwa dia sangat terpaksa menolak permintaan Rob. Mereka pun bertengkar. Salah seorang security kemudian menyetrum Rob sehingga si Rob pun membalasnya dengan meninju bocah tersebut. Dan Rob pun mengancam bahwa ia akan lapor polisi. Namun dibalas oleh Costa bahwa ia akan balik melaporkan polisi karena Rob sudah meninju anak di bawah umur. Suasana tambah chaos. Thomas pun makin gak karuan. Costa kemudian menambah kegaduhan pesta. Dia mulai memancing orang-orang agar mulai berenang ke kolam sesuai dengan tanda papan peringatan yang dipasang oleh Costa yaitu girl only, dan yang turun harus lepas pakaian dan ada seorang wanita dengan berani melepas pakaiannya. Dan akhirnya kolam renang tersebut banyak wanita topless. Sementara kolam sudah terisi, Costa sama Thomas naik ke atas untuk mengeringkan badan dan ganti pakaian. Saat itu datang sebuah SMS dari Alexis. Dia pengen mengajak Thomas untuk minum bersama. Lalu mereka berjoget dulu di bawah. Dan Thomas pun langsung berjoget bareng Alexis. Mereka pun ke meja minuman. Alexis langsung menunjukkan skillnya ke Thomas dengan melumat habis Thomas. Suasana semakin hot. Akan tetapi Costa kemudian datang memberitahu Thomas ayahnya menelepon. Thomas pun lari menuju ruang kerja ayahnya. Ayahnya mau mengontrol situasi. Thomas pun berkata aman dan terkendali. Padahal saat itu pesta udah mulai tidak terkendali di halaman belakang. Telepon pun ditutup. Thomas pun balik lagi ke pesta dan diajak oleh Kirby ke lantai atas. Kirby ingin memberikan hadiah ulang tahun yaitu foto kebersamaan mereka sebelum Costa bergabung. Secara spontan Thomas mencium Kirby. Suasana pun menjadi canggung. Mereka jadi ketawa ketiwi. Suara heboh kemudian datang dari luar. Sang bodyguard menyuruh orang-orang agar semuanya masuk ke halaman belakang. Ternyata polisi akan segera datang ke lokasi mereka. Para tamu pun sudah diamankan Thomas dan Costa ke halaman belakang dan merapikan rumah. Polisi pun datang dan langsung mengetuk pintu rumah. Thomas dan Costa menemui polisi tersebut. Polisi pun berkata bahwa mereka mendapatkan laporan gangguan kebisingan dari warga. Polisi pun ingin memeriksa kondisi rumah karena curiga melihat banyaknya mobil yang terparkir di depan rumah. Costa dengan kemampuan berbicaranya berhasil mencegah polisi untuk masuk. Dikarenakan itu bertentangan dengan peraturan. Ternyata Costa sudah banyak baca di internet. Polisi pun kesulitan untuk berdebat dan polisi itu berbicara agar menjaga ketenangan dan akhirnya pesta pun berlanjut dan kini suasana semakin tidak terkendali. Orang-orang pun minum dengan sangat liar. Suara DJ semakin meriahkan pesta. Beberapa orang kini udah mulai naik ke atap rumah dan loncat ke kolam renang. Kelakuan itu diikuti oleh seorang skateboarder. Mereka meluncur di atap rumah. Suasana dalam rumah sudah gak terkontrol. Jendela rumah pecah dan lampu gantung pun digelantungin oleh anak yang sedang mabok. Seorang kemudian menemukan patung kurcaci yang dipajang di halaman. Patung itu pun dijadikan target untuk menjadi bola baseball. Lalu dipukul patung tersebut oleh Miles. Patung itu pun hancur dan berhamburanlah beratus-ratus pil yang tersimpan di dalamnya. Isi patung itu langsung diserbu oleh orang-orang. Dikiranya pil tersebut sudah dipersiapkan sebagai konsumsi pesta. Lengkap sudah minuman ditambah pil. Orang-orang tambah beringas. Thomas semakin merasa nggak karuan. Dia merekam sebuah video pengakuan meminta pengampunan dari
orang tuanya. Thomas heran dari mana orang-orang sebanyak ini mengetahui pesta di rumahnya. Rupanya biang keroknya yaitu Costa yang sudah memasang iklan di 2 radio dan pengumuman di internet. Thomas pun bete dengan kelakuan Costa. Kemudian Costa memberi Thomas pil agar Thomas lebih rileks dengan kondisi pesta. Thomas pun meminumnya, lalu Costa membawa Thomas ke depan penonton agar semuanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Thomas. Dan orang-orang pun bersorak untuk Thomas. Pesta kembali dilanjut. Sementara itu Thomas yang udah mulai rada pasrah dengan keadaan duduk-duduk di pinggir kolam bersama Kirby. Kirby dan Thomas sekarang sudah mulai saling goda berkat pil. Sebuah insiden pun terjadi. Seorang manusia kecil datang ke pesta dan dibully oleh semua orang. Akhirnya si kecil pun dimasukkan ke dalam open. Costa dan Gibi berusaha untuk menolong, namun malah dapat pukulan di area selangkangan oleh si kecil. Si kecil yang marah memberi semua orang pukulan yang sama. Ketiganya, Thomas, Costa dan Gibi istirahat sebentar. Mereka rebahan di rumput. Saat itu Thomas bilang bahwa dia sudah dekat sama Kirby, tapi Costa membantahnya bahwa tujuan mereka mengadakan pesta justru agar bisa dapetin cewek lain. Dia pun kemudian membantu Thomas agar masuk dan mencari Alexis. Mereka bertemu dan langsung pergi ke kamar Thomas. Alexis membawa hadiah ulang tahun buat Thomas, yaitu dirinya sendiri. Dia pun menyuruh Thomas agar membuka kadonya. Thomas pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun pada saat itu Kirby datang mengganggu mereka dan terlihat kecewa oleh Thomas. Thomas pun meninggalkan Alexis yang sudah siap dilumat, akan tetapi Thomas malah mengejar Kirby. Alexis tentu saja jadi marah. Thomas terus mengejar Kirby sampai keluar rumah, tapi dia nggak bisa membuat Kirby berhenti. Kirby pergi dari pesta meninggalkan Thomas yang galau dan pergi ke kamar. Thomas mendapatkan voicemail dari ayahnya bahwa ada tetangga yang memberi laporan ke HP-nya tentang kegaduhan yang sedang terjadi di rumahnya. Ayahnya meminta agar Thomas menelpon balik. Tentu saja Thomas tidak sanggup untuk menelpon ayahnya dikarenakan situasinya sudah tidak bisa terkendali bagi Thomas. Thomas pasrah dan dia jalan di atap rumah. Sepintas dia seperti orang linglung. Costa dan Gibi mendekati, berusaha untuk menenangkan temannya dari atap rumah. Mereka melihat kondisi di sekitar halaman belakang yang penuh dengan orang-orang. Halaman depan pun suasana sudah kacau sama pengunjung. Pesta terbesar sepanjang sejarah untuk anak SMA di Amerika. Thomas menjadi bangga atas pestanya dari yang tidak dipandang sampai terpandang dan bisa mengundang banyak orang. Helikopter dari media kemudian terlihat untuk meliput kejadian. Para tamu melihat Thomas berada di atas atap. Mereka meneriakkan nama Thomas. Kini Thomas sudah tidak peduli lagi atas keadaannya. Sekalian aja dia menggila. Thomas meloncat dari atap terjun menuju balon rumah-rumah dan tepuk tangan dari tamu menyambutnya. Berikutnya para tamu meminta 2 orang yang di atas atap untuk ikut lompat. Costa langsung ingin kabur, namun ternyata malah Gibi yang kini ingin loncat. Gibi ingin menghilangkan predikat pecundang. Dia kemudian menyusul Thomas melompat ke rumah balon dan Gibi pun tertawa dan akhirnya penonton bersorak. Pesta terus berlanjut. Sementara itu patroli polisi datang untuk membuarkan acara pesta. Namun mereka kesulitan untuk menerobos orang-orang yang sudah memenuhi jalan. Mobil polisi itu malah dihalangi dan dilempari botol oleh orang-orang. Polisi yang berusaha agar persuasif tidak langsung bertindak represif, namun mereka tetap mengontrol situasi orang-orang yang sedang pesta. Merasa menang, mereka pun makin gila-gilaan. Sementara itu siaran langsung soal kabar pesta yang tidak kondusif ini sudah mulai tayang di televisi. Saat itu pula Thomas melihat bahwa mobil Mercy ayahnya kini sudah jadi korban. Mobil mahal itu dikendarai oleh seseorang dan diterjunkan ke dalam kolam renang. Costa, Thomas dan Gibi mulai terlihat galau melihat mobil ayahnya Thomas yang tenggelam di dalam kolam. Mereka tidak tahu cara untuk mengangkat mobil itu ke permukaan. Selanjutnya mereka tidak diberi kesempatan untuk berpikir. Muncul lagi sebuah insiden baru. Semburan api terlihat dilontarkan di halaman depan rumah. Orang gila mana lagi ini yang datang? Seseorang sedang berada di jalanan di depan rumah menaiki atap mobil dengan alat pelontar api sedang membakar pohon tetangga. Kali ini barisan penggila pesta pun mulai ketakutan. Mereka pun kabur dan berhamburan. Orang gila itu mengarahkan apinya ke segala sudut. Tim SWAT terpaksa dikerahkan. Ternyata orang itu adalah Tirik. Dia mencari Costa, meminta kembali patung kurcaci miliknya. Costa, Thomas dan Gibi tidak bisa berbuat apa-apa karena patung tersebut sudah hancur dipukul sama Miles. Api mulai berkobar di halaman rumah Thomas. Thomas pun nekat mendatangi Tirik untuk berdamai. Tirik tidak mau tahu, maka dia pun segera menembakkan lontaran apinya ke arah Thomas. Untungnya Thomas berhasil menghindar. Pasukan SWAT yang dikerahkan berhasil menembak tangki pelontar api sehingga tangkinya meledak. Tirik berlari ke halaman dengan api terbakar di tubuhnya dan pergi ke gudang sampai meledak. Suasana perumahan yang tenang kini berubah menjadi suasana yang ricuh. Kondisi sudah berantakan, maka polisi pun kini bisa masuk ke dalam area pesta untuk membuarkan acara pesta ini. Kemudian heli dari tim pemadam kebakaran melontarkan bom air untuk memadamkan api. Kerumunan pun terpaksa melarikan diri pergi dari rumah pesta. Thomas setelah berhasil mengevakuasi anjingnya kemudian ikutan kabur meninggalkan tempat pesta. Thomas, Costa dan Gibi bersembunyi ke lapangan sekolah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Costa dan Gibi pun pulang.
Sementara itu Thomas berdiam dulu menyendiri bersama anjingnya. Siangnya rumah Thomas sudah mulai diamankan oleh pihak pemadam kebakaran dan siaran berita mengabarkan kejadian pesta tidak terkontrol. Ayahnya Thomas sudah berada di rumah. Dia marah namun sekaligus juga kagum. Thomas, anaknya yang dianggap sebagai pecundang, bisa mengundang ribuan orang. Mereka berbincang sambil menyaksikan proses pengangkatan mobil Mercy-nya dari dasar kolam renang. Dan sebagai hukuman untuk Thomas, diharuskan dia mengendarai mobil yang sudah hangus ke sekolah. Thomas sendiri merasa dirinya sudah tidak peduli dengan keadaan. Dia sedang menunggu jadwal pengadilan. Ketika Thomas, Costa, dan Gibi masuk ke sekolah, anak-anak di sekolahan kini mulai memandang sama Thomas. Mereka menyambutnya dan memberi tepukan di sekolahan. Thomas pun merasa senang atas penyambutan dirinya. Saat itu pun Kirby berada di sana. Thomas langsung mengejarnya untuk meminta maaf ulang tahun depan, dan Thomas pun berbicara untuk ulang tahun kedepannya dia hanya ingin bisa merayakannya bersama Kirby berdua saja. Ternyata apa yang Thomas inginkan dan Thomas cari itu selalu berada di dekatnya. Demikian ceritanya tentang remaja sekolahan. Saya cabut dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.